Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bertemu dengan saya lagi, Tabib Mulia, pakar terapi alternatif holistik di Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau berbagi tips untuk sembuh dari GERD atau asam lambung. Jadi begini, GERD atau asam lambung ini adalah penyakit yang sangat merajalela di negara kita, di Indonesia dan di negara-negara lain. Bahkan diperkirakan ada sekitar 50 juta penduduk Indonesia ini mengalami gangguan pencernaan, namun yang sampai pada fase GERD atau asam lambung parah diperkirakan sekitar 7-11 jutaan. Untuk itu saya akan berbagi info yang sangat manfaat. Tentunya ini bukan sembarang info atau asal klaim testimoni semata, tetapi ini sudah benar-benar dibuktikan oleh banyak pasien-pasien saya, terutama istri saya sendiri. Istri saya itu di tahun 2001-2002 itu menderita asam lambung atau GERD sampai lamanya itu sekitar 4 tahunan lah. Orang-orang di kampung istri saya tahu semua kalau istri saya itu sampai terkapar ya, sampai kurus betul karena sakit-sakitan, dan ternyata sakitnya adalah asam lambung atau GERD. Banyak orang berkata GERD tidak bisa disembuhkan. Tapi menurut saya, keyakinan saya dan faktanya, saya sudah banyak menerapi pasien. Alhamdulillah dengan kuasa dan izin Allah, pasien-pasien saya berhasil sembuh sempurna. Istri saya contoh nyata, sekarang makan apa saja nggak ada masalah. Makan santan, makan gorengan, makan daging nggak ada masalah. Karena apa? Karena sudah sembuh. Sesuai dengan sabda Nabi, likullidain dawaun, dan setiap penyakit itu pasti ada obatnya, pasti bisa sembuh. Artinya ketika sembuh ya sembuh, tidak kumat-kumatan gitu. Nah, saya akan menjelaskan 4 langkah sembuh dari asam lambung atau GERD. Jika 4 langkah ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka insya Allah Anda akan sembuh dan terbebas dari GERD. Apa saja 4 langkah sembuh dari GERD itu? Yang pertama adalah, untuk sembuh dari GERD, yang pertama adalah menghindari pantangannya. Ketika Anda bisa menghindari pantangannya, maka 50% keluhan atau sakit Anda itu sudah sembuh. Sebetulnya GERD atau asam lambung itu keluhan atau gejalanya apa sih? Banyak sekali, tapi di antara yang umum adalah nyeri dada tembus ke belakang, sesak nafas, pusing, cemas, keluar keringat dingin, jantung debar-debar, badan terasa loyo, ya, dan berefek pada gejala psikosomatis seperti kecemasan, ketakutan, susah tidur, gelisah, takut mati, seperti dibisik-bisik. Sehingga pada fase ini banyak orang yang beranggapan kena jin, kena guna-guna, disantet dan lain sebagainya. Padahal tidak, itu adalah efek dari asam lambung sehingga berakibat pada anxiety ya, atau gejala psikosomatis gitu. Jadi tahap yang pertama adalah menghindari pantangannya. Apa sih pantangan penderita GERD atau asam lambung itu? Pantangan penderita GERD atau asam lambung itu banyak. Antaranya adalah santan, soda, keju, coklat, mie, nasi goreng, kopi, pedas, daging, ya, terus seafood, makanan-makanan yang bersifat kolesterolnya tinggi atau bersifat sulit dicerna, ini akan menyebabkan asam lambung itu naik. Nah, tapi hakikatnya begini. Banyak yang bilang begini, Pak, saya kena GERD tapi saya ketika makan daging tidak ada kumat, tidak ada masalah. Berarti itu nggak apa-apa, itu bukan pantangan. Jadi ketika Anda makan sesuatu terus makanan itu tidak menyebabkan pusing, mual, berarti itu tidak apa-apa. Berarti Anda bisa beradaptasi dengan makanan itu. Jadi tahap awal untuk sembuh dari GERD adalah hindari pantangannya dulu. Disiplin. Percayalah, banyak orang yang merasa tersiksa ya dengan tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Ketahuilah, yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah cara dia makan. Karena Rasulullah sudah menganjurkan, makanlah makanan yang halal dan thayyib. Makanan berpengawet itu halal tapi tidak thayyib, tidak bagus ya. Jangan mencampur makanan 2 unsur hewan dalam satu kali makan. Contoh begini, kalau kita makan daging sapi ya daging sapi saja. Jangan dicampur dengan ayam, dengan udang, dengan ikan. Inilah yang disebut dengan kerakusan. Jadi yang membedakan orang beriman dengan orang tidak beriman adalah cara makan. Di antaranya adalah cara makannya. Rakus, orang yang rakus itu seperti hewan, seperti binatang. Maka muncullah berbagai macam penyakit. Itu satu, hindari pantangannya. Ketika Anda sudah bisa menghindari pantangan makannya, maka 50% keluhan Anda insya Allah sudah sembuh. Terus yang kedua,
adalah inputnya. Input adalah segala sesuatu yang kita masukkan, meliputi obat, ramuan, herbal, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau menjabarkan yang paling simpel adalah untuk sembuh dari GERD adalah mengkonsumsi madu. Namun madu apakah yang paling bagus? Yang paling bagus menurut saya berdasarkan pengalaman yang sudah diterapkan pada pasien-pasien saya adalah madu hitam atau madu pahit. Di mana kita beli, banyak yang tanya, di apotek banyak, di penjual-penjual madu banyak, beli online juga banyak madu. Nah, tapi banyak yang tidak tahu cara minum madu. Madu justru akan menyebabkan kontraindikasi ketika Anda salah cara minumnya. Ya, akan menyebabkan mules, pusing, ya, lemes gitu. Ketika Anda tidak tahu cara minumnya. Jadi begini, hakikatnya madu itu tidak boleh dicampur dengan apapun, bahkan dengan air juga tidak boleh. Jadi kalau minum madu, madu saja. Untuk penderita GERD dan penderita penyakit-penyakit lain, kolesterol, caranya begini, bangun tidur, Anda langsung minum madu 2 sendok. Setelah minum madu, jangan minum air putih atau jangan minum air putih dulu. Langsung saja minum madu 2 sendok. Tapi saran saya menggunakan sendok plastik atau sendok kayu atau menggunakan daun. Di video saya yang berikutnya sudah saya jelaskan tata cara minum madu yang benar untuk penderita GERD. Anda bisa buka atau bisa cari video saya. Jadi dijelaskan tata cara minum madu yang tepat. Jadi minum madu itu jangan dicampur dengan apapun, bahkan dengan ramuan, obat, apapun jangan. Karena akan mengurangi khasiat dari madu itu sendiri. Itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang pertama hindari pantangannya, yang kedua adalah minum madu. Nah, setelah minum madu biarkan 10-20 menit, perut jangan diisi, termasuk air minum pun jangan. Ya, kalau sudah 20 menit baru boleh nanti minum air putih, minum herbal atau makan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, lakukan olahraga ringan ya, karena olahraga itu juga akan membuat kita itu menjadi ya, membakar kalori, menghasilkan hormon endorfin yang membuat kita senang, bahagia. Ya, olahraga yang paling bagus untuk penderita GERD itu apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Cuma saya anjurkan atau saya sarankan untuk Anda penderita GERD, biasakan jalan kakinya itu sore hari. Dan berputar, memutar ya, jalan kaki berputar. Jadi misalkan Anda punya rumah, putarilah rumah itu berputar ke kiri seperti orang tawaf. Lalu rasakan perbedaannya ya, sampai keluar keringat, jalan kaki saja. Nah, berjalan kaki seperti jalannya Rasulullah. Nah, jalan kaki Rasulullah dalam hadis disebutkan Rasulullah itu berjalan seperti menuruni bukit. Jadi ada tekanan, tahanan dan cepat. Ya, berputarlah ke kiri ya, sering gitu. Berputar ke kiri, memutari rumah seperti orang tawaf ya, sampai keluar keringat. Itu akan membuat kita lebih ringan, enteng, dan itu salah satu terapi yang efektif untuk penderita GERD. Nah, yang keempat adalah spiritualnya. Ketika Anda banyak melakukan salah, coba merenung. Barangkali banyak salah atau perlakuan dosa, pernah menzolimi orang atau pernah durhaka pada orang tua. Yang paling utama orang yang paling dekat dengan kita. Minta maaflah pada orang tua kita, kepada teman kita, pada saudara yang pernah kita sakiti. Atau mungkin Anda punya pasangan hidup, mungkin pacar atau apa, minta maaf karena mungkin telah menyakiti, berbuat zolim, maksiat dan lain sebagainya. Saya kira itu 4 tahapan untuk sembuh dari GERD atau asam lambung. Insya Allah jika ini diterapkan, maka ini akan sangat bermanfaat untuk Anda, untuk kita semua yang mengalami masalah dengan GERD atau asam lambung. Karena kita ketahui bersama GERD atau asam lambung ini masuk kategori penyakit yang bandel, sulit sekali untuk disembuhkan jika tidak lengkap dalam penanganannya. Sekali lagi, obat atau hanya satu fase metode menurut saya tidak mampu mengatasi penyakit itu. Jadi harus komplit, ada yang dimasukkan, ada spiritualnya, ada tata cara dan lain sebagainya. Baik, di video selanjutnya akan saya jelaskan tips-tips yang lebih detail atau tata cara untuk sembuh dari GERD yang berikutnya. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari saya, Tabib Mulia, dedengkotnya pengobatan alternatif di Nusantara. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.